Selamat malam semuanya. Selamat datang di Kombas Santo Benedictus. Pertama-tama kenalin dulu, aku Jennifer, host pada malam ini. Malam ini Kombasnya yang akan dibawakan oleh Romo Alexius Widianto atau yang kita kenal biasanya dengan Romo Widi. Tema yang hari ini akan dibawakan adalah kita dimerdekakan dalam Kristus. Nah, aku mau menyapa teman-teman yang udah join Kombas pada malam ini. Sekarang masih ada 75 partisipan yang udah join. Untuk yang mungkin baru pertama kali ikut Kombas Santo Benedictus, aku mau kasih info dulu sebentar. Nanti waktu saat sesi pengajaran, itu semua partisipan akan di-mute oleh host. Dan misalkan nanti di tengah-tengah sesi pengajaran, para peserta ada yang mau tanya pertanyaan, boleh ditulis dulu di kolom chat. Nanti setelah sesi pengajaran, pertanyaan-pertanyaannya akan aku bacain setelah sesi pengajaran nanti. Oke, sebelum kita mulai ke sesi pengajaran, kita akan menaikkan puji-pujian dulu yang akan dibawakan oleh Benedictus Voice dan akan dilanjutkan doa dengan Civania. Oke, udah siap, Jess, Kah? Siap. Oke. Thank you, Ipan. Sekali lagi selamat malam Romo Widi dan selamat malam Om, Tante, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai Kombas pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Satukan kami, sucikan kami. Satukan kami
Selamat malam teman-teman semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa kami ada dalam surga. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di Santo Benedictus ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan, berkat, dan rezeki yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Setelah ini, di malam yang indah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu dari Romo Alexius Widianto. Kiranya Kau berkati Romo agar apa yang segalanya yang Ia tuangkan untuk kami itu semua hanya daripada-Mu. Dan berkatilah kami juga Tuhan, agar kami dapat memahami maksud-maksud yang Romo berikan untuk kami, sehingga kami bisa jauh lebih baik lagi setiap harinya, kami jauh lebih mencintai-Mu. Seperti Roma 8 ayat 2, pada hari ini roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan Yesus, kiranya ayat ini dapat menjadi kunci kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Thank you Civania, thank you juga Benedictus Voice untuk puji-pujiannya pada malam ini. Sebelum kita mulai ke sesi pengajaran malam ini, aku mau menyapa sekali lagi sudah ada 117 partisipan yang join pada malam ini. Semoga nanti makin bertambah lagi partisipannya di tengah-tengah pengajaran. Terus aku juga mau ngingetin lagi untuk sebelum kita masuk ke pengajaran, misalkan nanti ada teman-teman yang mau bertanya di tengah-tengah sesi pengajaran, boleh tulis dulu di kolom chat pertanyaannya. Nanti setelah sesi pengajaran dari Romo Widi, pertanyaannya akan aku bacain satu-satu. Oke, Romo Widi udah siap, Romo? Siap. Oke, baik. Silahkan, Romo. Oke, terima kasih Jennifer. Dan juga selamat malam untuk semua. Salam merdeka. Kita 76 tahun merdeka, sudah bersyukur. Merdeka. Saya akan membagikan presentasi. Sudah terlihat, Jennifer? Sudah, Romo. Oke. Ya, udah. Udah ya? Udah, Romo. Oke, dari apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, kita dimerdekakan dalam Kristus. Ya. Itu kutipan dari Roma bab 8 ayat 2. Aslinya tadi Fania sudah membacakan dalam doa bahwa Roma bab 8 ayat 2 mengatakan, roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Kalimat ini sangat amat dalam, artinya bahwa kemerdekaan sebetulnya menjadi cita-cita bagi semua bangsa. Maka saya memperlihatkan kepada Anda semua, mudah-mudahan dapat menangkap ini, gambar ini maksudnya apa. Kita tahu ini peta dari dunia. Ini Indonesia, lalu kemudian ini India, ini Pakistan. Yang hijau pasti lagi trending topik ini. Yang hijau itu Afghanistan. Kita sadari bahwa kemerdekaan itu cita-cita semua bangsa. Ada yang tahu Afghanistan itu merdeka tahun berapa? Baru merdeka itu tanggal 19 Agustus tahun 2019. Jadi merdeka baru 2 tahun sebetulnya. Tetapi kini terjajah kembali oleh rakyatnya sendiri.
yaitu kaum Taliban. Kita sadari bahwa kemerdekaan ternyata bagi suatu bangsa tidak mutlak merdeka terus, tetapi kita juga mengalami bahwa bangsa sendiri juga masih bisa menjajah dengan caranya masing-masing. Afghanistan itu menjadi suatu negara yang terus-menerus tidak pernah punya suatu ketenangan dalam kehidupan masyarakatnya. Dan mereka terjajah karena ada kepentingan dari dua raksasa negara besar, Rusia dan Amerika. Dulu Afghanistan sangat dekat dengan Rusia, lalu kemudian Amerika menjadi takut kalau Afghanistan menjadi negara komunis. Ya. Apa yang dilakukan oleh Amerika? Lalu kemudian Amerika itu membuat suatu pendidikan dari pesantren-pesantren modern di Pakistan. Di Pakistan inilah lalu kemudian orang-orang Afghanistan itu bisa belajar, tetapi akhirnya menjadi militan, terlalu militan. Lalu muncul apa yang disebut Taliban ini. Ya. Taliban inilah yang muncul sebetulnya dibuat oleh Amerika, tetapi kemudian bisa menjadi suatu bumerang juga untuk Amerika. Dan sekarang Amerika sudah pergi, datanglah Cina. Cina tidak pandang pahamnya apa negara Afghanistan, yang penting bisa berdagang. Ya. Peluang berdagang inilah yang dipakai oleh Cina untuk mendekati Taliban. Dan Amerika sekarang ketar-ketir lagi. Karena Amerika dan Cina itu dalam situasi ketegangan saat ini. Situasi ini kita bisa bayangkan pada masa sekarang ini, negara yang sudah merdeka tetapi dijajah oleh rakyatnya sendiri. Ya. Kemerdekaan ternyata tidak menjadikan final dari suatu negara. Dan rasanya di dunia ini tinggal 6 negara yang belum merdeka. Karena bolak-balik mereka minta kemerdekaan, tetapi PBB tidak mau memberinya. Inilah gambaran dari situasi dunia. Setiap negara yang punya kemerdekaan pasti punya bendera. Ya. Bendera kebangsaannya itulah yang menjadi kebanggaan. Kata merdeka. Kita sadari kata merdeka itu sebetulnya bukan dari bahasa Indonesia. Dari bahasa Sanskerta, Mahardika. Mahardika itu artinya sejahtera sebetulnya, kaya raya. Ya. Tapi merdeka dalam pengertian kita sekarang ini beda dengan kebebasan, beda dengan hak asasi manusia. Dulu kata merdeka sebagai suatu bentuk keinginan dari seluruh rakyat merdeka. Lalu kemudian turun lagi ke rakyatnya, kita minta kebebasan. Di Indonesia ada kebebasan, tetapi kemudian kebebasan itu dari masing-masing individu menjadi suatu yang begitu mengganggu kehidupan, karena setiap orang boleh bersuara, setiap orang boleh berpendapat, setiap orang boleh menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Dari kebebasan itu lalu kemudian muncul individu, yaitu hak asasi manusia. Merdeka dalam bahasa Inggrisnya independent, ya. Kebebasan dalam bahasa Inggrisnya freedom. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya human rights. Saya sekedar untuk memberikan suatu pengantar tentang pemahaman merdeka, ya, kemerdekaan. Ya. Kata merdeka dalam sejarahnya, pemakaian kata merdeka adalah adanya suatu daerah atau negara
yang terlepas dari penjajahan. Ya. Jadi kita sadari bahwa kata merdeka beda dengan kata kebebasan, beda dengan kata hak asasi. Tapi kata merdeka lebih kepada suatu tempat yang tidak lagi mengalami suatu penjajahan. Karena kata independen itu berarti tidak atau tidak tergantung, ya, atau mandiri. Ya. Kalau dalam bahasa kerennya berdaulat. Ya. Jadi dengan demikian kita sekarang ingin memahami tentang arti merdeka dulu. Ya. Orang yang terlepas dari segala macam unsur luar yang menjajah. Pembebasan. Pelayanan Kristus kepada masyarakat adalah pelayanan pembebasan, bukan pelayanan kemerdekaan. Ia memulainya dengan memaklumkan dirinya sebagai penggenap dari kitab Yesaya bab 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil, kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ya. Kita tahu bahwa Injil itu adalah kabar baik artinya. Evangelion dari bahasa Yunani itu adalah berita gembira, berita baik. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Injil ya artinya kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa manusia. Nah, kita lihat yang dikasih warna merah ini, ya, itu yang paling ingin dilakukan dalam tugas perutusan dalam pelayanan bagi Yesus sendiri. Ya. Kita lihat bagaimana dalam kitab Lukas dikatakan dalam bab 4 ayat 16, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lalu Yesus membaca nas, Roh Tuhan ada padaku. Itulah yang tadi kita dengar dari apa yang diucapkan oleh Yesaya bab 61 ayat 1. Jadi Allah telah mengutus aku, demikian kata Yesus, yaitu untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil kepada orang-orang sengsara, dan 2, merawat orang-orang yang remuk hati, 3, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, 4, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ya. Jadi memang tugas Yesus adalah pelayanan untuk pembebasan. Ya. Bukan untuk kemerdekaan, tapi untuk pembebasan. Pembebasan inilah yang kita lihat 4 poin di mana Yesus untuk datang ke dunia menolong kita. Dalam kitab, tercoret. Dalam kitab Perjanjian Lama, ya, dikatakan, kita pahami pandangan kitab suci tentang kemerdekaan dilatar belakangi pemikiran tentang penahanan dalam penjara atau perbudakan. Para penguasa memenjarakan orang yang dipandang bersalah. Dalam Kejadian 39 ayat 20. Suatu bangsa yang dikalahkan akan diperbudak oleh bangsa yang mengalahkannya. Atau tawanan perang oleh penakluknya. Atau juga secara pribadi seperti Yusuf dijual sebagai budak. Maka bila kitab suci berkata tentang kemerdekaan, terkandung pengertian tentang pembebasan atas perbudakan, atas penahanan atau penahanan dalam penjara sebelum kemerdekaan itu terjadi. Jadi kita sadari bahwa
ini saya nggak bisa menghapus coret-coret merah, gimana ya Jennifer? Eh, saya juga kurang tahu, Romo. Ci Shirley gimana ya, Ci ya? Ada yang tahu menghapus coret-coret merah ini, membersihkannya? Kalau nggak salah, Ya, annotate, Romo. Hah? Di option ada annotate. Di option? Yang ada tulisan you are viewing screen. View option di atas. Terus ada annotate. Ada clear all. Ya, clear my drawings. Atau clear all. Clear. Optionnya di mana yang more itu ya? Ya, More lalu kemudian di annotate. Hah? Di atas, Romo. Udah hilang, Romo. Oh, udah hilang ya? Siapa yang ngambil? Oke, thank you. Jadi kita sekarang sudah melihat bagaimana kata pembebasan itu menuju pada kemerdekaan. Ya. Jadi pembebasan harus lebih dulu, baru ada kemerdekaan. Ya. Kita lihat dalam paham-paham kitab suci memang banyak sekali tawanan, tahanan, budak, ya, itu pada dasarnya mesti dibebaskan dulu, ya, untuk bisa mencapai pada kemerdekaan itu. Masih dalam kitab Perjanjian Lama, paham kemerdekaan dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Lama, berarti kebahagiaan berdasarkan pembebasan dari perbudakan. Memasuki kehidupan baru dalam sukacita dan kepuasan yang tak mungkin diperoleh sebelumnya. Kemudian pemikiran ini juga mengalami perkembangan teologis yang penting. Hal ini terjadi karena kesadaran Israel bahwa kemerdekaan dari penaklukan bangsa-bangsa asing adalah anugerah Allah. Dalam Perjanjian Baru, kemerdekaan menjadi suatu pemahaman teologis yang penting untuk menggambarkan keselamatan. Saya menerjemahkan teologis, saya memang agak susah untuk memberikan pengertian tentang arti teologis, yaitu suatu permenungan hubungan manusia dengan Tuhan, atau Tuhan dengan manusia. Jadi kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan, bukan hanya sekedar bahwa kita sesama yang menjajah ini lalu memberikan suatu pembebasan kepada orang tersebut, tetapi di dalam Perjanjian Lama dikatakan sudah itu semua adalah tempat di mana pembebasan dan perbudakan itu adalah suatu kehidupan baru. Ya. Muncul lagi itu coretan merah. Dalam peristiwa Eksodus, ketika Allah memerdekakan Israel dari perbudakan di Mesir, supaya sejak itu Israel melayani Dia sebagai umat perjanjiannya. Jadi ketika Allah itu memerdekakan Israel, itu jangan lagi mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, tetapi mereka hendaknya menjadi hamba Allah. Lalu Allah membawa mereka masuk ke tanah yang berkelimpahan susu dan madu, menempatkan mereka di sana, memelihara mereka dalam kemerdekaan secara politis dan kemakmuran ekonomis, sejauh mereka menjauhi penyembahan berhala dan memelihara hukum-hukumnya. Ini berarti kemerdekaan Israel tidak bergantung pada usaha-usahanya secara militer maupun politis, melainkan terletak pada kualitasnya kepada Allah dalam berelasi. Jadi kita bisa membayangkan bahwa pertama-tama perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel kemudian mengalami pembebasan keluar dari Mesir melalui peristiwa Eksodus atau keluaran besar-besaran dari Mesir itu juga dibuat supaya orang-orang Israel itu ditempatkan nanti pada suatu tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Ya. Jadi dengan demikian Allah ingin menuntun umatnya mengalami kemerdekaan
tetapi lalu kemudian membebaskan lebih dahulu sebagai budak. Kemerdekaan adalah anugerah ilahi, karena Tuhan kepada umat pilihannya sendiri yang tidak dapat dicapai berkat jasa mereka, dan kini tetap terpelihara hanya karena kemurahannya yang tidak putus-putusnya. Ketidaktaatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketidakadilan sosial akan mengakibatkan kehilangan kemerdekaan. Allah akan menghakimi umatnya dengan bencana nasional dan perbudakan. Allah akan membangkitkan kuasa-kuasa musuh melawan mereka dan terutama mengangkut mereka ke suatu negeri di mana tak ada tanda-tanda dari kasih-Nya dapat diharapkan. Kita bisa bayangkan ketika Afghanistan itu sudah merdeka, ternyata mereka punya suatu ketidakadilan sosial dan juga ketidaktaatan dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan mereka terjajah lagi oleh sesamanya. Kita sadari, camkan dengan baik, kemerdekaan adalah karunia dari Tuhan. Kemerdekaan bukan melulu hasil usaha manusia, melainkan pemberian cuma-cuma, sesuatu yang sama sekali tidak dapat dimiliki manusia, kecuali merupakan tindakan Allah. Selanjutnya, kemerdekaan adalah anugerah perjanjian yang telah dijanjikan Allah untuk dipelihara selama umatnya setia. Kemerdekaan tidak berarti bebas dari Allah, bebas dari pelayanan kepada Allah. Justru pelayanan manusia menemukan kebebasannya yang sempurna. Baru-baru ini saya punya suatu video yang bagus sekali, renungan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Dikatakan oleh tokoh itu, betul-betul kemerdekaan Indonesia itu datangnya dari Allah. Mengapa datangnya dari Allah? Coba bisa bayangkan ketika Soekarno pada tanggal 17 Agustus 45 mengatakan atas nama bangsa kami, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kok tidak ada satu daerah pun yang protes? Kami bukan Indonesia. Seperti Jogja. Jogja itu punya kerajaan sendiri. Solo punya kerajaan sendiri. Aceh juga punya. Ya. Bahkan di Ternate dan Tidore masih ada raja-raja yang berkuasa di daerah itu. Tetapi tidak satupun daerah yang protes kepada Soekarno, kami tidak mau ikut Indonesia. Mereka sebetulnya nggak apa-apa nggak ikut Indonesia. Karena mereka sudah punya wilayah kekuasaannya sendiri. Tetapi ketika Soekarno-Hatta, kami atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, memberikan atau memproklamirkan tentang kemerdekaan Indonesia, itu dikatakan ini sungguh merupakan karya Allah, tindakan Allah. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat betapa Indonesia yang begitu luas, ya. Bahkan pada beberapa waktu yang lalu ada yang ngeyel sama saya. Sebetulnya kemerdekaan itu hanya untuk Jawa, Pulau Jawa. Ya. Karena yang lain-lain itu sebetulnya bukan Indonesia. Ya. Nah, kita lihat betapa negara begitu besar kita dengan segala kepulauan, bahkan 17.000 pulau kita punya. Dan ternyata kita bisa untuk menyatukan ikut Soekarno-Hatta. Ya. Nah, ini adalah tindakan Allah, bukan cuma melulu usaha manusia. Ya. Manusia dapat menikmati pembebasan dari perbudakan hanya dengan keterikatan kepada Sang Pencipta. Jadi jalan Allah untuk membebaskan manusia dari para penakluk dan musuh-musuhnya adalah dengan menjadikan manusia sebagai hambanya sendiri. Allah membebaskan dengan jalan membawa manusia kepada dirinya sendiri
untuk memperoleh pembebasan yang sempurna, yaitu keselamatan jiwa. Memang kita sekarang memang agak sedikit memahami antara pembebasan dengan kemerdekaan. Tetapi pada permenungan kita malam ini, pembebasan lebih kepada individu seseorang. Karena pada dasarnya kitab suci lebih kepada para tawanan, tahanan, dan budak. Ya. Tapi kemerdekaan lebih kepada kolektif. Ya. Pada situasi kolektif. Ya. Tetapi itu semua kerja Allah. Tidak mungkin manusia dapat membebaskan dirinya tanpa campur tangan Allah. Ketika saya sudah menjadi orang yang bebas, maka kita sebetulnya menjadi hamba Allah. Karena Allah membebaskan kita. Saya membayangkan seandainya ada orang tahanan yang dilepaskan, ya, dan kemudian dia mengatakan, saya bukan lagi hamba dari tempat tahanan saya, tetapi saya sebetulnya sudah dibebaskan oleh Allah. Saya menjadi hamba dari Allah. Seorang budak jangan mengharapkan memperoleh pahala atau ganjaran ataupun pujian, sekalipun ia selalu bekerja prima dan memuaskan untuk majikannya. Sebab memang itulah beban yang selalu harus dipikulnya sebagai budak. Ia hanya bisa diringankan bebannya atau dibebaskan lewat kebaikan hati dari pihak yang memiliki kuasa. Kita sadari bahwa apa yang ingin kita arahkan sekarang ini adalah perbudakan yang dimaksudkan dengan dosa kita. Ya. Kita punya perbudakan sendiri dengan dosa kita. Seorang budak, biarpun dia mau baiknya kayak apapun, ya, itu pasti nggak direken. Mau kerja prima, memuaskan majikannya, tetap saja tidak akan mendapatkan ganjaran apapun. Ya. Budak itu sama sekali tidak dibayar loh ya. Budak itu hanya kerja dan kerja dan kerja. Ya. Paling-paling hanya dikasih makan. Ya. Dan itu sebetulnya kita ingin dibebaskan itu. Perbudakan yang paling menyolok dalam diri kita adalah perbudakan dosa. Maka kita sekarang melihat kita perjanjian lama ke perjanjian baru. Setiap orang yang berbuat dosa dengan sendirinya adalah hamba atau budak dosa. Seorang pendosa mempunyai status menyandang kematian karena dirinya sebagai budak dosa, di mana dosa adalah tuannya. Dalam status hamba atau budak ini, bagaimana sekalipun ia mencoba berusaha memperbaiki hidupnya, namun tetap saja ia tak mampu membebaskan dirinya dari dosa dengan kekuatan sendiri. Sekarang kita mulai untuk dapat memahami arah dari permenungan kita malam ini adalah kita bukan bicara lagi budak dalam perjanjian lama seperti mereka keluar dari Mesir, ya, atau situasi di mana orang pada saat itu bekerja sebagai budak, ya, biarpun budak sekarang masih ada, tetapi tidak sehebat seperti zaman dulu, ya. Dan untuk itulah Yesus mengambil contoh dalam pembebasan itu. Pembebasan dari Mesir itu sama dengan pembebasan perbudakan dosa kita. Karena setiap orang yang berbuat dosa itu adalah budak dosa. Dan mereka itu sudah menyandang status kematian. Kematian artinya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Harus ada penguasa yang menolong dia. Ya. Jadi manusia pada dasarnya tidak bisa menolong dirinya sendiri, baik sebagai budak seperti zaman dulu, maupun budak dosa. Ya. Jadi pada dasarnya kita sekarang memahami kemerdekaan terjadi setelah adanya pembebasan para tahanan dan pembebasan atas perbudakan. Ya. Jadi kalau kita melihat pembebasan itu adalah step
sebelum menikmati kemerdekaan. Ya. Nah, kata kemerdekaan ini kita akan pahami dengan bagus banget tentang maksud Yesus memerdekakan kita. Mengapa tidak mengatakan membebaskan kita? Pembebasan itu sebetulnya adalah atas dosa. Tapi kemerdekaan itu adalah surga. Ya. Jadi ketika saya itu diberi pembebasan oleh Allah, hanya Allah yang bisa membebaskan kita dari dosa, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu hanya terjadi di surga. Ya. Kemerdekaan terjadi setelah adanya pembebasan. Ya. Jadi kalau kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, baru kita akan mengalami surga. Itulah kemerdekaan yang kita alami. Ya. Seperti Yohanes pada bab 8 ayat 31 sampai dengan 36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Memang tugas pelayanan Yesus yang paling utama adalah pembebasan. Untuk dapat masuk kepada kemerdekaan. Ya. Jadi apabila anak itu merdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau kita perhatikan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kita bisa melihat masing-masing dari ayat ini. Yang percaya kepadanya. Yang kedua, tetap dalam firman-Ku. Dan yang ketiga, kamu akan mengetahui kebenaran. Yang keempat, kebenaran itu memerdekakan kamu. Saya rinci lagi. Untuk bisa kita bebas dari perbudakan dosa, pertama adalah percaya kepadanya. Yang kedua, tetap dalam firman-Nya. Yang ketiga, akan mengetahui kebenaran. Dan yang keempat, kebenaran itu memerdekakan. Percaya kepadanya artinya mengikuti Yesus. Tetap dalam firman-Nya, setia sampai akhir. Akan mengetahui kebenaran, tidaklah salah. Jadi kita punya suatu pegangan yang paling mutlak ketika kita mengetahui kebenaran di dalam Yesus, dan itu tidak keliru, tidak salah. Sekarang kebenaran itu memerdekakan. Apa artinya? Kebenaran itu memerdekakan. Ya. Apakah kebenaran itu? Kita lihat pada Yohanes 18:37 sampai 38, ketika Yesus itu ada di dalam jalan salibnya. Ya. Ketika Yesus itu mulai dengan kisah sengsara, dia berhadapan antara lain dengan Pilatus. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu?
Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Penegasan tentang kebenaran itu diberi sinyal oleh pertanyaan Pilatus kepada Yesus. "Engkaukah raja?" Ya. Tetapi Yesus menegaskan bahwa dia berasal dari kebenaran. Ya. Tapi Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Kita sadari bahwa kebenaran pada zaman sekarang sangat amat susah untuk kita peroleh. Kita bisa melihat bagaimana di medsos setiap orang merasa diri benar. Ya. Kita lihat bagaimana orang berpendapat semua ingin minta dinyatakan benar. Ya. Tapi kan kita lalu berpikir, hidup ini pasti harus adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang sejati. Pasti harus ada. Ya. Kita digoncang oleh situasi kebebasan di mana kita boleh berpendapat apa aja. Ya. Tetapi sekarang kita lalu lupa, ada kebenaran mutlak. Kebenaran sejati. Ya. Apakah kebenaran itu? Memang Pilatus balik mempertanyakan apakah kebenaran itu. Karena kalimat itu tertulis, maka intonasi, tinggi rendahnya suaranya dari Pilatus tidak begitu nampak jelas pada bagian ini. Karena pertanyaan apa itu kebenaran bisa mempunyai dua pengertian. Pilatus memang ingin tahu kebenaran, atau Pilatus punya pertanyaan yang mengejek, sinis. Ya. Intonasi dari suaranya Pilatus memang tidak jelas. Mungkin dia mengatakan, apakah kebenaran itu? Tapi bisa saja intonasi dari Pilatus mengatakan, apa kebenaran itu? Ya. Intonasi tidak jelas. Namun tampaknya pertanyaan Pilatus itu hanya pertanyaan retoris, artinya yang tak membutuhkan jawaban. Tidak ada catatan di dalam kitab Injil bahwa Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Pilatus itu. Kitab suci hanya mencatat bahwa setelah Pilatus bertanya apakah kebenaran itu, lalu ia langsung pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Apakah pertanyaan ini adalah bukti bahwa Pilatus mengakui Tuhan Yesus sebagai kebenaran? Ini juga tidak nampak jelas. Ya. Jadi memang kita sekarang ini akan bisa menjadi tahu bahwa untuk bisa menjadi orang yang bebas, kita pertama-tama kita harus ikut kebenaran itu. Ya. Kebenaran itu memerdekakan. Ya. Maka kalau kita kembali apakah kebenaran itu, Pilatus bertanya apakah kebenaran itu, bertanya tentang kebenaran, hal ini yang sering dihadapi manusia di dunia. Manusia mencari-cari kebenaran yang sebenarnya kebenaran itu sedang ada di hadapannya. Kita sekarang memperoleh jawaban. Kalau Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Padahal kebenarannya ada di depan Pilatus sendiri. Yohanes 14:6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pertanyaan dari Pilatus sebetulnya sungguh kita tegaskan dalam jawaban Yesus di sini. Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kita bisa melihat ketika Pilatus bertanya kepada Yesus dalam pengadilan itu, apakah kebenaran itu? Pasti yang dimaksudkan adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itulah yang kita sebut kebenaran mutlak, kebenaran absolut, kebenaran sejati.
kita lihat bagaimana gambar ini sangat amat menarik. Wajah dari Pilatus merenung, apa itu kebenaran? Padahal kebenaran itu ada di depannya Pilatus. Ya. Kita bisa melihat apakah kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Dia yang turun dari surga menjelma menjadi manusia. Dia yang memperkenalkan kita tentang Allah yang mencintai dan ingin menyelamatkan jiwa kita. Dia yang menderita sengsara untuk kita karena kita juga menderita dalam hidup yang sekarang. Dia yang bangkit untuk membawa kita kepada Bapa. Penderitaan tidak berakhir di dunia, tetapi kita akan memperoleh kebangkitan bersama Yesus. Dia yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan dia yang menyatukan kita dengan Allah Bapa di sorga. Akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa melalui aku, ia akan melihat Bapa. Ya. Jadi kita bisa mengatakan kebenaran mutlak kita lihat hanya dalam Yesus. Tidak ada tokoh agama lain yang membawa kebenaran mutlak seperti Yesus membawakannya. Dan ia diutus pertama-tama untuk pelayanan pembebasan. Pembebasan atas dosa-dosa kita dari perbudakan dosa. Maka kita sekarang bisa memastikan kalau kita ditanya apakah kita punya kebenaran sejati? Yes. Kita punya kebenaran sejati, kebenaran absolut, kebenaran mutlak, yaitu Yesus. Tidak ada kata, ucapan, karya, mujizat yang dilakukan oleh Yesus bisa kita eyel. Nggak bisa kita ngeyel dengan apa yang diucapkan dan dibuat oleh Yesus. Kita kembali pada Yohanes. Tadi 8:31 sampai dengan 6:36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tadi bagian yang merah sudah saya terangkan. Ya. Jadi orang yang percaya, orang yang tetap dalam firman Tuhan, dia akan memperoleh kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Tetapi ada ayat yang begitu menarik. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, budak dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya beri sekarang warna biru. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Eng-ing-eng. Saya ingin memperoleh dari Anda kalimat yang keren ini. Apakah ada yang bisa menangkap kata-kata Yesus ini maksudnya apa?
Siapa yang duluan menjawab dan benar, saya akan kasih hadiah. Ada yang mau merenungkan kalimat ini? Kalimat ini keren, luar biasa untuk sampai pada kemerdekaan. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya persilahkan Anda buka sendiri dan jawab. Siapa yang menjawab lebih dulu dan benar, saya akan kasih hadiah. Hadiah apa? Hadiah Maria Regina Coeli. Kan masih pesta nama kita bulan Agustus selain kemerdekaan. Romo boleh coba jawab nggak, Romo? Boleh, J. Oh, oke. Maksudnya tuh dan hamba tetap hamba itu maksudnya kan kita budak dosa. Jadi nggak bisa tinggal di dalam surga, tapi kalau kita dimerdekakan jadi anak Kristus, maka kita bisa masuk surga, gitu bukan, Romo? Thank you, J. Masih ada yang lain lagi? Ada yang berani? Ini kuncinya soalnya. Supaya kita bisa memaknai. Kita dimerdekakan. Ayo. Tunggu, ini soalnya kayaknya yang lain nggak bisa unmute ya. Bentar. Oh. Dikunci sama hostnya. Oh, bandel juga tuh hostnya. Ayo ngaku siap. Lagi diketik, mau boleh langsung ya, mau? Iya. Ya, Romo boleh. Seorang budak tinggalnya kan di pondok para budak. Tapi kalau anak kan karena pembaptisan kan kita tinggal dalam rumah, kita menjadi anak. Dan karenanya justru karena baptisan itu di dalam nama anak yang huruf besar itu, yaitu anak Allah sendiri, yaitu putra Allah, yaitu Yesus, maka kita dimerdekakan oleh pembaptisan itu. Yang bisa kita buat adalah beriman dan menerima pembaptisan. Jadi kita bukan tinggal lagi di pondok para budak, tapi tinggal dalam rumah. Di pondok apa tuh, lah? Kalau budak kan ada pondoknya, mau pavilion budak. Yes. Pondok Labu mungkin. Pondok Labu. Saya senang ini. Anda lihat gambar ini. Majikan pasti punya rumah sendiri. Sedangkan budak yang rumah kecil warna merah itu. Itu bukannya kandang anjing, mau? Nun jauh di sana. Sama, kalau Anda punya pembantu, nggak mungkin kan Anda suruh tinggal di dalam rumah kamarmu, nggak mungkin. Anda pasti juga menyisakan satu ruangan, seolah-olah itu bagian luar dari rumah Anda. Demikian juga budak. Budak itu tidak tinggal dalam rumah. Tetapi anak, ini kalimatnya itu luar biasa Yesus itu ya. Keren sekali. Tetapi anak, karena dia yang merupakan pemilik rumah dari orang tuanya, anak tinggal dalam rumah. Budak tinggal di luar rumah. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak sekarang guru besar. Kita lihat. Siapakah itu? Sang putra. Itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ah, keren banget itu. Ya. Kita itu, kalau kita lihat gereja ya, gereja Katolik itu yang paling nyata itu kan di dalamnya kita bisa mengatakan satu-satunya
rumah ibadat yang bisa disebut rumah Tuhan itu hanya gereja Katolik. Camkan dengan baik. Karena di dalamnya ada tabernakel, Yesus tinggal di dalamnya. Ya. Dan simbol dari gereja itu adalah rumah Bapa. Kita tinggal dalam rumah Bapa. Jadi kalau kita dimerdekakan, kita lalu bersatu dalam rumah Bapa. Keren banget ini kalimat Yesus ya. Dan kita lalu menjadi merdeka. Di situ kita mengalami kemerdekaan. Ya. Jadi kalau kita masih budak, kita masih ada di luar rumah Bapa. Karena kita masih punya budak, masih ada sebagai budak dosa. Tetapi anak memerdekakan kamu. Anak memerdekakan kita. Dan kamu pun benar-benar merdeka. Benar merdeka. Camkan dengan baik. Benar-benar merdeka. Kita lalu bersatu dengan anak di rumah Bapa. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat arti, bisa diambil tuh patung Regina Coeli. Yang mana mau yang besar ya mau? Yang besar. Bawa pick Jadi up dengan dong, demikian kalimat yang sederhana ini memberikan kepada kita makna yang begitu dalam luar biasa tentang kemerdekaan yang kita peroleh. Ya. Kita lihat bahwa kita bukan lagi hamba dosa, ya, tetapi kita dimerdekakan karena kita menjadi anak Tuhan. Nah, sebagai orang berdosa, ya, sebagai orang berdosa, seumur hidup kita itu sebetulnya punya status penyandang kematian. Karena dosa memisahkan kita dari Allah. Karena kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri dari kedosaan. Kita hidup dalam perbudakan dosa terus-menerus. Kita ingin lepas dari dosa, jatuh lagi dalam dosa. Kita kepengen memperbaiki diri kita, jatuh lagi dalam dosa. Kita kepengen menyesali apa yang kita perbuat, jatuh lagi dalam dosa. Terus-menerus kita ada dalam perbudakan dosa itu. Siapakah yang mampu membebaskan kita? Kristus. Dialah sang kebenaran. Ya, dia sendiri sang kebenaran. Setelah kita dibebaskan dari kuasa iblis dan menjadi anak Tuhan karena baptisan kita, maka kelak kita memperoleh kemerdekaan dalam rumah Bapa. Jadi, dalam rumah Bapa kita memperoleh kemerdekaan. Sekarang kita bisa memahami tugas pelayanan Yesus, tugas perutusan Yesus dalam pelayanan itu adalah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Supaya kita memperoleh kemerdekaan dalam rumah Bapa. Allah adalah pemilik kehidupan. Dia memiliki kuasa dan cinta untuk membebaskan kita dari beban perbudakan dosa. Dan Allah yang Maha Tinggi itu telah datang dalam Kristus yang telah mengalahkan maut berkat kebangkitannya. Kita dilepaskan dari kuasa jahat atau iblis melalui baptisan yang telah kita terima dalam gereja Katolik, sehingga kita menjadi anak-anak merdeka di saat kita masuk di rumah Bapa. Ya. Jadi melalui pembebasan dosa, kita lalu kemudian bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Kembali pada kisah apa yang kita lihat pada kemerdekaan negara-negara. Ya. Bagi dunia, para budak dan tawanan memperoleh pembebasan setelah pernyataan kemerdekaan. Jadi ketika negara itu dimerdekakan oleh seorang pimpinan, ya, maka baru dibebaskan. Tetapi bagi kita orang beriman, kemerdekaan adalah puncak bagi budak dan tawanan setelah memperoleh pembebasan dosa oleh Kristus Tuhan. Ya. Jadi
kita bisa lihat perbedaannya. Bagi dunia, apabila ada kemerdekaan, baru budak-budak itu dilepas. Tetapi bagi kita, kemerdekaan adalah puncak bagi budak dan tawanan dosa itu, ya. Setelah kita memperoleh pembebasan dosa oleh Kristus Tuhan. Jadi kita bisa melihat kemerdekaan itu adalah puncak dari seluruh hidup iman kita. Kemerdekaan itu artinya surga, ya. Kita dimerdekakan dalam Kristus. Kita kembali pada kalimat pertama, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dan dosa dan hukum maut. Roh itu pasti kita terima melalui baptisan. Gereja Katolik menjadikan kita merdeka di dalam, oleh, dan bagi Kristus. Keren sekali iman kita memperoleh kemerdekaan dan tidak akan dicolong lagi kemerdekaan itu oleh si iblis ketika kita sudah ada di surga. Tidak seperti di Afghanistan. Ketika mereka sudah merdeka, dicolong lagi oleh masyarakatnya sendiri, oleh Taliban untuk menjajah sesamanya lagi. Ya, kita bisa melihat bahwa dalam kemerdekaan kita di surga, kita sudah mencapai puncak kehidupan kita. Amin. Silakan untuk tanya jawab. Saya nyelonong sebentar, Romo. Keren sekali dan sangat meneguhkan ya, Romo. Terima kasih, cuman itu saja komentar saya. Terima kasih. Oke, thank you Romo Widi, thank you juga Pak Gun, feedbacknya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, aku mau menyapa udah ada 150 partisipan yang join di Kombas pada malam ini. Minggu depan join lagi ya di jam yang sama, tempatnya juga masih sama. Oh, sama ya? Sama. Terus juga misalkan nih tadi ada partisipan yang mungkin joinnya telat, nggak apa-apa, nanti akan ada siaran ulangnya ya, Shirley, di YouTube. Ini bakal diupload kan ya di YouTube-nya. Kalau Romo mengizinkan. Ya, boleh nggak Romo di-upload ininya? Boleh saja sih. Iya, jadi misalkan nanti ada yang tadi mungkin telat, bisa ditonton ulang di YouTube-nya Kombas Santo Benediktus. Kalian jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Kombas Santo Benediktus. Itu juga ada beberapa tayangan yang dari pembicara-pembicara sebelumnya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Kombas Santo Benediktus di @santobenediktus.pic. Oh, ada Pastor Fidelis ternyata, Pastor. Ya, terima kasih Romo, bagus, mantap sekali. Ya, thank you. Ada lain lagi Romo yang ikut kah? Bisa tanyakan Romo? Bisa. Baik, jadi bagus sekali ya bahwa kita telah dimerdekakan ya. Jadi itulah jaminan bagi kita, walaupun kita jatuh dalam dosa, tetapi kita selalu punya harapan seperti anak yang hilang itu kan kembali ke rumah Bapa. Nah, jadi ada ya ini juga yang dibelokkan oleh aliran Protestan kan, bahwa sebenarnya tinggallah rahmat Tuhan kita, walaupun kita karena sudah dimerdekakan, mereka menjadi jaminan ini. Jadi ya berbuat baik tidak berbuat baik sudah ada jaminan untuk kita. Jadi itu namanya hanya iman saja, sola fide itu kan. Nah, padahal kita pun walaupun sudah kita dimerdekakan, tetapi ketika kita juga jatuh dalam dosa, ya kita juga akhirnya menjadi hamba dosa itu. Betul. Nah, itu dia. Jadi ini juga yang seringkali terjadi dalam aliran lain tentang pemahaman tentang kemerdekaan ini. Ya. Apakah memang begitu, Romo? Jadi begitu.
Betul, Pastor. Ya. Cuma kita punya suatu keutamaan ketika punya sakramen Ya, itu pengampunan. dia. Ya, sakramen pengampunan itulah yang juga membebaskan kita sebagai proses di mana Yesus menjadi mempunyai perutusan dalam pelayanan. Nah, setiap romo juga punya pelayanan untuk membebaskan melalui sakramen pengampunan dosa itu. Ya, itu keutamaan kita. Biarpun kita tetap berpikir bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ya, tetapi dalam Yesus kita tahu Dia menetapkan sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa. Itu kerennya juga dalam gereja Katolik. Baik, Romo, makasih. Ya, Pastor. Ya, Jennifer tadi mau lanjut apa ya? Oke, mau lanjut ke pertanyaan aja, Romo. Oke. Ini udah ada yang nanya. Oke, ini pertanyaan yang, dari Laurentius Deka. Manusia cenderung mengulang dosa dalam hidupnya. Apakah kemerdekaan dari dosa yang diberikan Yesus itu juga berlaku selamanya sepanjang hidup kita? Thank you, Jennifer. Kemerdekaan itu adalah puncak dari seluruh proses pembebasan kita dari dosa juga. Jadi kita tahu bahwa kemerdekaan itu adalah nilai tertinggi. Mungkin kalau secara sederhana saya mengatakan surga itu adalah tempat di mana kita mengalami kemerdekaan. Ya. Dan kemerdekaan itu dilakukan oleh Yesus melalui proses pelayanan Dia untuk menghapus dosa-dosa kita. Nggak mungkin kan kita semua masuk surga baru diampuni dosa-dosanya gitu. Lucu banget. Kita masuk surga dulu terus kemudian baru diampuni dosa-dosanya. Enggak. Saya ketika masuk surga sudah dibantu oleh Yesus dibebaskan dari dosa-dosa itu sehingga ketika saya masuk surga saya sudah kudus seperti Allah adalah kudus adanya. Begitu. Gitu, Jennifer. Oke, semoga sudah terjawab ya, Laurentius, pertanyaannya. Next, ini pertanyaan juga lumayan mirip nih, Romo, dari Roma Sinta Sitohang. Pertanyaannya, salahkah kita mengaku dosa dan bertobat, tapi kembali jatuh dalam dosa? Contoh kecil, membenci orang itu salah satu dosa. Kita berdoa dan mohon bantuan Tuhan agar tidak membenci. Dan kita berhasil, tapi hari-hari berikutnya kita pasti membenci lagi. Itu gimana, Romo? Apa itu berarti belum merdeka? Kok sama dosanya? Kita tahu ya bahwa dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia, ada yang tahu dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah tidak suka sama orang lain. Itu lawan dari kata cinta. Ya. Cinta itu adalah hukum utama, tetapi saya tidak bisa melakukan hukum utama itu, maka itu yang terbanyak yang dilakukan oleh manusia. Tidak suka sama orang lain, membenci orang lain, sengit sama orang lain, sebel sama orang lain. Pokoknya artinya tidak ada cinta lagi, tidak ada relasi itu lagi. Ya. Tetapi kan manusia itu kan nggak sempurna tiba-tiba bisa cinta. Bukan soal jatuhnya dalam dosa itu lagi, tapi niat baiknya itu yang dilihat oleh Tuhan. Ketika saya punya niat, saya masih punya pengalaman ya. Ada orang yang berkali-kali mengaku dosa kepada saya dengan mengatakan, Romo, saya itu benci sekali dengan adik saya. Adik saya itu udah sekian tahun. Dia yang salah, tapi dia yang musuhin saya. Saya jadi benci. Setiap kali ngaku dosa, melakukan itu lagi. Dengan mengatakan itu lagi. Akhirnya sampai 5 tahun dia datang orang itu kepada saya. Romo, tadi malam saya sudah peluk-pelukan sama adik saya. Hebat. Sampai 5 tahun. Jadi memang untuk mengatasi itu bukan lalu instan, tapi bahwa dia punya niatan, bahkan setiap mengaku dosa dia mengatakan hal yang sama terus. Saya masih tidak bisa berdamai dengan adik saya.
saya masih bermusuhan dengan adik saya. Setelah 5 tahun akhirnya dia menyampaikan, kita sudah peluk-pelukan Romo, sudah damai, sudah gembira. Oh, hebat sekali. Jadi niatan itulah yang sebetulnya dimaknai oleh Tuhan sendiri. Begitu kira-kira Jennifer. Oke, thank you Romo. Ini pertanyaan selanjutnya ya Romo. Dari Nima Sirait. Romo, mengapa kita tidak bisa membebaskan diri sendiri dari dosa? Misalnya, jika saya memutuskan tidak berbohong, apakah itu bukan usaha saya sendiri agar tidak berdosa? Ya, apapun yang kita lakukan untuk memperbaiki diri kita bukanlah orang yang kudus. Kita harus dikuduskan oleh Allah. Ya. Nah, untuk menerima pengudusan itu, kita harus menerima sakramen. Ya. Sakramen itu adalah tanda pengudusan yang dilakukan oleh Allah lewat seorang imam. Jadi ketika seseorang itu ingin berbuat, mau memperbaiki dirinya, oh boleh-boleh aja, tetapi kan yang menguduskan kita adalah Allah sendiri. Maka saya minta, Allah kuduskanlah aku. Karena aku tidak bisa menguduskan diriku sendiri. Maka saya datang untuk menerima sakramen supaya melalui imam itu dikuduskan diri kita. Begitu, Jennifer. Oke, Romo, thank you. Ada lagi nggak nih dari peserta yang mungkin mau bertanya? Pertanyaannya sudah. Silakan bertanya. Saya boleh tanya ya, Romo. Ya, Pak Gunawan. Jika seorang yang sedang dalam sakratul maut dan memperoleh sakramen perminyakan, sakramen pengurapan orang sakit, dia nggak bisa mengaku dosa, tapi buahnya itu pengampunan dosa. Bagaimana pemahamannya ya Romo dalam hal ini gitu loh? Gunawan, itu bagus sekali karena saya harus mengatakan kepada diri saya sendiri begini. Ketika saya menerimakan sakramen pengurapan, tetapi orang itu tidak mampu, bukannya tidak mau. Ya. Ada orang yang menerima sakramen pengurapan, tapi saya tawarin, mau ngaku dosa enggak? Enggak. Sombong kali kupikir dia. Ya kan? Tapi ketika saya tahu bahwa dia tidak bisa berkata-kata, dia sudah koma, dia tidak sadarkan diri, maka imam itu sendirilah yang harus mengatakan kepada Tuhan. Jadi dengan demikian, imam mempertanggungjawabkan tindakannya dalam penerimaan sakramen tobat itu dengan mengatakan dalam hatinya kepada Tuhan, Tuhan ampunilah orang yang sakit ini, yang tidak bisa mengungkapkannya, semoga Engkau jauh lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, niat baiknya itu. Ya. Jadi imamnya yang akan menyampaikan itu, Pak Gunawan. Baik, terima kasih Romo. Ya, Pak Gunawan. Apakah bisa juga karena seperti seorang yang ditandu oleh 4 orang yang sampai membobol atap rumah, ya, itu kan disembuhkan oleh Yesus bukan karena imannya, tetapi karena iman dari orang yang mengusungnya. Bisakah disebut demikian, Romo? Bisa, ya bisa. Ibarat kata seorang bayi pun seandainya dia tidak dibaptis, ya belum dibaptis, dia ditolong oleh iman orang tuanya juga. Ya. Jadi ada bayi yang kemudian pada saat lahir belum sempat dibaptis, ya, ternyata meninggal. Maka ia dibantu oleh iman dari orang tuanya itu. Jadi sesama kita pun juga bisa membantu satu sama lain, mendukunglah untuk hal itu. Begitu Pak Gunawan. Baik, terima kasih Romo. Ya.
apakah juga ada kaitannya dengan kita kalau tanggal 2 November ya Romo, maksudnya bagi jiwa-jiwa yang telah dipanggil, maksudnya kita bekerja sama untuk minta kerahiman Allah agar mereka juga dimurnikan atau dibebaskan dari dosa-dosanya untuk kedamaian jiwanya ya Romo. Betul, berkat sesama yang mendoakan, maka orang itu pun juga diringankan untuk orang-orang yang berada di api penyucian. Begitu. Ya, Ani? Itu Iya, sama? Romo. Ya, Iya, oke. Romo. Lalu kalau misalnya ada juga yang kalau suka dalam doa kita, Romo, jadilah pendoa bagi kita yang masih berziarah itu, artinya mereka juga bisa jadi pendoa untuk kita ya, Romo? Mereka berdoa, tetapi bukan berarti dia tahu akan kita. Di sana mereka hanya berdoa. Maka kita menyatukan doa kita dengan orang-orang yang ada di sana. Begitu. Yang ada di surga. Yang di api penyucian tidak bisa. Oh, gitu. Yang di api penyucian membutuhkan doa dari kita. Jadi itu juga bentuk kerjasama kita ya, Ya, betul. Romo. Kerjasama ya. Ada lagi? Romo, materi boleh dibagi, Romo. Boleh. Kasih. Dengan senang hati, yes. Ada lagi? Habis, Jennifer. Habis, Romo. Atau saya boleh tanya satu lagi pertanyaan? Boleh. Romo, kalau iya, boleh. pada tata perayaan Ekaristi yang sekarang ini saya lihat, Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja. Nah, sekarang kalau kita di dalam rumah Tuhan, dalam tabernakel, ada satu kebiasaan ya, jujur saya harus mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, apakah kita hilangkan kata ya-nya atau bagaimana, Romo? Tidak, ya itu lebih kepada pemahaman relasi pribadi. Sedangkan doa yang ada di dalam liturgi itu doa resmi. Ya. Jadi kalau saya mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, itu kan ucapan lisan. Ya. Tetapi yang di buku liturgi itu diandaikan ini buku resmi. Maka tidak pakai ada relasi-relasi seperti ini, ya Tuhan, saya tidak pantas, gitulah. Ya, jadi memang mau diarahkan ke sana. Tapi kalau Bapak sebagai relasi untuk kata waktu konsekrasi ya Tuhanku dan Allahku, boleh saja sebagai pribadi. Baik, ada lagi? Saya Romo, mau tanya. Silahkan. Laurentius. Untuk orang yang sakit ya, kalau yang dalam keadaan koma, kan katanya menurut info itu tidak boleh diberikan sakramen perminyakannya, Mo. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Kalau memang demikian tidak boleh diberikan sakramen perminyakan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang sakit itu, Mo, supaya dia bisa pergi dengan tenang itu, Mo? Oh, di masa pandemi ini? Ya, pada saat kalau normal, Mo. Oh, normal. Kalau normal baru dengar saya kalau tidak boleh dikasih perminyakan. Boleh, harus malahan. Keadaan tidak sadar boleh, Mo? Oh, boleh, harus. Katanya harus dalam keadaan sadar. Boleh ya? Boleh. Sakramen pengurapan itu. Mungkin pastornya lagi Kalau sakramen pengakuan dosa, pastornya yang udah tuli. Itu paling disukai itu. Mau kalau dalam keadaan pandemi gimana, Mo? Kalau romonya nggak bisa datang gitu? Kalau pandemi itu sebetulnya, kalau setidak-tidaknya Keuskupan Agung Jakarta ya, memang kita mengupayakan kalau bisa tidak diberikan, kecuali dalam sakratul maut, itu mungkin bisa video call. Karena Tuhan pasti jauh lebih tahu. Karena kalau dalam sakratul maut pun juga orang lagi di ICU. Pasti. Ya. Tapi selama ini saya melakukannya melalui video call kalau ada di rumah sakit. Tapi saya hanya mengatakan dalam hati saya,
Tuhan tahu kerinduan orang ini untuk memperoleh perminyakan. Maka saya harus mengatakan ini adalah sakramen perminyakan rindu. Ada baptis rindu, ada tobat rindu, juga ada perminyakan rindu. Ya. Jadi orang ini punya keinginan tetapi situasi tidak memungkinkan. Tuhan pasti lebih tahu. Kecuali kalau orang itu emang nggak mau, ayo udah, itu urusan dia dengan Tuhan. Begitu, Laurentius. Yes. Mo, kalau non Katolik gimana, Mo? Kalau non Katolik dia kagak dibaptis. Gimana berarti bisa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi memang baru-baru ini juga ada orang yang minta sakramen pengakuan dosa sama saya, tapi belum dibaptis. Lah, baptis itu kan awal dari menerima sakramen-sakramen selanjutnya. Jadi mereka juga, bahkan ada yang minta perminyakan. Walah, kalau perminyakan dia harus dibaptis dulu. Jadi sakramen baptis itu adalah awal dari penerimaan sakramen-sakramen lainnya. Tidak mungkin tiba-tiba dia pengen menerima sakramen perkawinan kalau tidak dibaptis. Begitu. Yes. Ada lagi yang belum dibaptis? Roma mau tanya aja, jadi selama pandemi ini kalau mau mengaku dosa memang video call gitu ya, Roma? Oh, nggak boleh. Video call pun juga nggak boleh. Doa iya, tapi kalau sakramen itu artinya saya dan imam dan umat harus hadir di tempat dan waktu yang sama. Jadi teleponan nggak boleh pengakuan dosa. Apalagi by Zoom kayak JJ tadi. Oh, jadi harus tatap muka juga ya, Romo? Yes, harus hadir bersama-sama, kan segitiga. Allah di atas, kemudian imam dan umat. Jadi hadir. Kalau nggak hadir bukan sakramen. Oh, jadi walaupun pandemi tetap janjian untuk bisa hadir ya, Romo? Harus hadir bersama di waktu yang sama, di tempat yang sama. Oh, gitu ya. Begitu. Ya, makasih Romo. Oke, Ani. Ada lagi? Romo, kalau jarak sakramen pengurapan orang sakit boleh berapa lama ya, Romo? Apakah sesudah 6 bulan kah atau berapa bulan kah? Saya biasanya begini, lagi. patokan saya. Kalau masih di rumah sakit, ya terus-menerus minta sakramen perminyakan. Aduh, saya kira itu berlebihan ya. Tapi kalau sudah sampai rumah terus kemudian masuk lagi, ya boleh lagi, Bapak. Tidak perlu waktu. Begitu. Tapi kalau udah sebulan begitu ya, sakramen perminyakan. Romo ini minta perminyakan lagi nih, kan bulan lalu tuh dia nerimanya. Ya kalau masih di rumah sakit yang sama ya sudahlah. Sama kok nilainya itu. Apa di rumah sakit dia berdosa? Begitulah kira-kira. Tapi ada itu orang yang di rumah sakit tiap 3 hari sekali minta sama saya, Romo minta perminyakan ini lagi, kritis lagi nih. Terus sembuh lagi, kritis lagi, minta perminyakan lagi. Kalau masih di rumah sakit yang sama, 1 kali aja cukup kok. Udah, Jennifer? Udah, Romo. Boleh masuk ke pertanyaan lagi. Masuk ke pengumuman untuk minggu depan nih. Yes. Itu kayaknya ada yang angkat tangan tuh, Pen. 1. Mana ya? Oh, ini ya. Boleh pertanyaan terakhir ya, Romo? Boleh. Shirley nanya. Bukan itu, Bu Josephine. Josephine Ratna nanya, Romo. Bagaimana yang disebut baptis rindu? Baptis rindu tuh begini, umpama ya di satu pelosok Irian sana di atas gunung ya. Orang ini sebetulnya sudah menantikan lama sekali Romo untuk berkunjung.
untuk membaptis dia. Ya. Lalu kemudian penantian itu sekian bulan, ternyata meninggal. Itu namanya baptis rindu. Dia merindukannya, tetapi tidak terlaksana. Tidak terlaksananya karena unsur luar, bukan unsur di dalam. Baptis rindu itu selalu unsur luar. Ya. Bukan unsur ketidakmauan dia, tapi dia kepingin, tetapi tidak mendukung suasananya. Itu namanya baptis rindu. Atau ada orang yang dalam keadaan, nggak usah deh, di rumah sakit PIK, umpama yang deket-deket deh. Ada orang yang sebetulnya udah sepuh, lalu kemudian dia minta baptisan karena dia pengen ikut Yesus. Romonya langsung kemudian melangkah ke sana, tapi telat romonya. Ya, dia kualitas baptisnya sama dengan orang yang baptis formalitas. Ya, begitu kira-kira Josephine. Telat tuh maksudnya meninggal sebelum dibaptis, benar gitu Romo maksudnya? Yes, kalau belum meninggal kan masih ada kesempatan dibaptis. Ya. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, begitu indah cintamu untuk menyelamatkan hidup kami dan memberikan kemerdekaan di saat-saat kami mengakhiri hidup kami di dunia ini. Melalui Yesus Kristus, Engkau telah memberikan pembebasan kami atas noda dosa berkat baptisan kami, dan kami terus-menerus ingin memperbaiki hidup kami agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan berkenan bagi karya keselamatan. Berkatilah kami ya Tuhan dalam seluruh tugas-tugas kami sehari-hari, dan juga berkatilah keluarga kami masing-masing dengan rahmat kesejahteraan, rahmat kesehatan, dan buatlah kami semua dalam masa pandemi ini tetap mempunyai iman yang penuh semangat untuk menjadi berkat bagi sesama, sehingga kami merasakan betul kebaikan dan kasih-Mu. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, hantarkanlah selalu doa-doa kami kepada Yesus Putra-Mu, agar kami kelak juga dipersatukan dengan para kudus-Mu di sorga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita pun diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.